Tanda kamu kena pelet asmara atau mantra cinta. Percaya nggak percaya? Pelet katanya sering dijadikan senjata ampuh buat seseorang yang kecewa dan sakit hati karena gagal mendapatkan balasan cinta. Konon katanya, siapapun bisa nih terkena serangan gaib yang mampu meluluhkan hati seseorang dengan secepat kilat ini. Pelet biasanya dilakukan oleh orang yang merasa sakit hati, tidak percaya diri, dan cintanya bertepuk sebelah tangan. Bahkan bisa mempengaruhi alam bawah sadar si korban dengan cepat. Lalu, apakah tanda-tanda orang yang terkena pelet terlihat secara kasat mata? Yang pertama, dia akan selalu nurut. Si korban pelet ini biasanya bersedia untuk melakukan apapun yang diminta atau diperintah oleh si pelaku ya. Nah, kalau di zaman sekarang sih istilahnya bucin ya, atau budak cinta. Kemudian yang kedua adalah tidak fokus. Pikiran tidak fokus juga bisa menjadi tanda kalau kamu ini sedang kena pelet asmara nih. Hal ini tidak terjadi terus-menerus, namun hanya dalam waktu tertentu. Bahkan ya, korban pelet juga sering berhalusinasi, melihat sesuatu yang sebenarnya ini bahkan tidak ada. Dalam waktu tertentu, biasanya si korban akan menjadi linglung dan tidak fokus saat diajak berbicara oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah suka menyendiri dan tidak nafsu makan. Pengaruh pelet juga ternyata bisa membuat korban ini menjadi suka menyendiri atau antisosial nih. Dia juga lebih suka merenung dan membuang waktu untuk memikirkan orang yang membuatnya tergila-gila. Hal ini juga bisa membuat dia jadi nggak nafsu makan loh. Kemudian yang keempat adalah sulit rileks. Tanda selanjutnya, dia akan sulit untuk rileks dalam segala kondisi. Selain itu, pikiran juga menjadi tegang dan selalu gelisah. Bahkan, korban juga kerap merasa berat di bagian bahu, pusing, serta sakit kepala. Lalu yang kelima adalah sering mual dan sendawa. Mual dan sering sendawa menjadi kemungkinan lain kalau kamu itu lagi terkena pelet asmara. Sendawa yang dimaksud ialah seperti ada sesuatu yang keluar masuk, namun rasanya tidak enak itu bisa hilang ya. Apabila si target sudah bertemu dengan orang yang sudah membuatnya tergila-gila. Lalu yang keenam, gampang emosi dan baper. Korban juga gampang terbawa emosi dan sangat mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Pasalnya, di pikiran korban hanya ada wajah pelaku yang tidak pernah hilang. Lalu yang ketujuh, mimpiin dia terus. Korban juga akan dibuat untuk memimpikan si pelaku terus. Bahkan mimpinya ini disertai dengan mimpi tidak wajar yang dilakukan dia dan pelaku. Lalu yang kedelapan adalah rindu yang berlebihan. Ya, terkadang
korban akan merasa rindu secara tiba-tiba dengan seseorang, bahkan sampai menangis loh. Hal tersebut akhirnya membuat dia ini akan meminta untuk selalu bertemu dengan si pelaku. Serem banget ya. Kalau kamu mungkin merasakan beberapa tanda-tanda tersebut, saya sarankan untuk segera berkonsultasi kepada orang yang berpengalaman agar diberi solusinya. Jangan lupa untuk selalu terbuka kepada orang terdekat agar kamu ini tidak terlalu tertekan karena pengaruh tersebut.